dari pelecehan seksual. Oke, kenapa Bu Eca membagi dua gender nih? Karena nanti materinya itu terkait pelecehan seksual terhadap perempuan dan juga pelecehan seksual terhadap laki-laki. Oke, kita santai aja sambil seru-seruan ya. Nah, sebelum itu ini beberapa definisi yang akan kita bahas nanti. Dan ini dia pengertian tentang pelecehan seksual. Ada yang mau menyebutkan di luar dari opini Ibu? Apa itu pelecehan seksual? Oke, Ibu bacain dulu ya. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, ya, dan yang dilakukan secara sepihak. Ucapan yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Oke, ada yang punya opini lain tentang pengertian pelecehan seksual? Boleh? Dari pihak laki-laki mungkin punya penjelasan berbeda tentang pelecehan seksual? Oke, semoga semua sudah paham ya. Nah, ini ada film pendek yang berjudul tentang Speak Up. Nah, ini kejadiannya di lingkungan sekolah. Sambil Ibu play ya. Oke, Ibu pause ya. Poinnya bukan Ibu mau menyebarkan video-video yang tidak senonoh ya, tapi di sini poinnya adalah kalian harus bisa mengenali perilaku-perilaku seperti apa yang dianggap pelecehan seksual. Iya, bahkan dengan teman sendiri pun. Ini kita bahas tentang laki-laki terhadap perempuan. Tapi jangan salah, sekarang juga marak ya laki-laki terhadap perempuan dan laki-laki terhadap laki-laki. Kalau tadi memang udah jelas nih biasanya laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sekarang ada laki-laki terhadap laki-laki, benar tak? Oke, cewek dengan cewek juga tadi. Oke, poin yang mau Ibu ambil adalah beraninya mawar menyampaikan permasalahan ini terhadap kepala sekolah. Ya, jadi mawar ini menyampaikannya kepada kepala sekolah dan dibela oleh yang sekolah yang lain. Ya, hanya saja, nah respon kepala sekolah ini mungkin kurang sejalan dengan keinginan mawar. Tapi yang terpenting adalah mawar itu berani speak up. Betul, poinnya adalah berani melapor ya, berani melapor, berani menyampaikan. Oke. Selanjutnya, catcalling nih, biasanya yang laki-laki terhadap perempuan ya. Nah, berperilaku atau mengungkapkan ujaran yang mendiskriminasi atau pelecehan penampilan fisik. Biasanya laki-laki ke perempuan tuh, kayak siul-siul kayak gitu ya. Ya. Oke. Nah, penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain. Misalnya siulan atau memandang bagian tubuh orang lain secara tidak pantas gitu ya. Serta melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan juga fungsi. Jadi bukan hanya kepada bagian umum ya, tapi juga langsung kepada fungsi reproduksinya. Nah, yang paling sering terjadi adalah melontarkan lelucon mengenai seks. Biasanya yang paling sering tersebar itu melalui chat ya, chat atau stiker ya, stiker. Nah, biasanya laki-laki terhadap laki-laki itu kadang lelucon, tapi khawatirnya itu adalah dasar awal dari kalian bercanda gitu. Nah, mengerjakan lelucon berupa apa? Foto, jadi stiker juga ya, video, audio atau materi tentang seksual itu sendiri yang bernuansa seksual. Seperti menguntit misalnya, apa mengintip ya? Nah, mengintip misalnya ada teman yang sedang kamar mandi, terus dia punya kebiasaan menguntit atau mengintip, itu juga bagian dari hal yang lelucon hadapan, tapi itu termasuknya adalah pelecehan. Betul. Nah, menempelkan anggota badan ini biasanya dalam keadaan di tempat umum ya, atau di transportasi umum. Biasanya itu karena keadaan yang sesak. Tapi biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu berupaya ya menempelkan bagian tubuhnya terhadap orang lain. Nah, itu jelas pasti tidak sesuai dengan keinginan sepihak ya tentunya ya. Pasti keinginan secara pribadi si laki-laki tersebut. Mari. Oke, ini juga ada nih kayak secara non fisik ya, kayak ini kok laki-laki sih. Itu kan secara non verbal ya. Kok
ujian gitu. Nah, kalian kan biasanya kalau kayak gitu quiz ya, mau teriak nggak bisa, mau lari apa lagi gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menjadikan korban itu semakin tertekan. Nah, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual apa? Faktor dari keluarga ya, biasanya kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan masa tumbuh kembang anak. Misalnya nih dari usia kecil itu kita harus menjelaskan nih gendernya kamu ini apa, perempuan, yang menggunakannya pakaian perempuan seperti itu. Atau misalnya kamu sebagai perempuan harusnya berperilaku seperti perempuan gitu. Nah, faktor ekonomi juga nih merupakan bencana dalam aksi pelaku terhadap anak-anak. Gender laki-laki dan gender perempuan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian nanti bisa kembangkan dari apa yang kalian pahami setelah disampaikan, atau mungkin nanti kalian bisa men-share referensi lain. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan jika kamu dilecehkan? Nah, tadi ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu disentuh bagian bagusnya? Ya. Nah, yang terakhir, bagaimana sikap kamu jika termasuk dilecehkan? Nah, itu poin yang utama adalah Ibu harapannya dari setiap kelompok laki-laki dan perempuan itu ada yang bisa memberikan penjelasan. Nah, yang ada laki-laki boleh satu orang dari satu baris ini memberikan jawaban atas 3 pertanyaan tadi, tapi kalian berkelompok gitu mengerjakannya, mendiskusikannya. Tapi nanti bisa 1 atau 2 orang yang berani melampirkan atau menyampaikan jawabannya seperti itu. Nah, yang perempuan juga ini kan kebetulan ada 3 baris ya. Kita buat 3 kelompok, gimana? Ya. Nanti perwakilan maju atau mau maju semua juga boleh. Oke, Ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? 10 menit cukup? Boleh? Oke ya. Ya, jadi kalau yang laki-laki ini berdasarkan apa yang kalian rasakan. Maksudnya gini, kalau kalian yang dilecehkan oleh pihak laki-laki itu seperti apa sih responnya? Atau kalau misalnya kalian disentuh di bagian tubuhnya oleh teman atau laki juga tuh gimana responnya gitu? Jadi kalau yang laki-laki seperti itu ya, terhadap laki-laki, dari laki-laki kepada laki-laki. Nah, kalau yang perempuan dari laki-laki terhadap perempuan, begitu. Pasti setiap orang Thank you.